wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di malam hari ini meneruskan pembahasan tentang bulan Dzulqa'dah. Kalau dulu kita jelaskan tentang sejarah-sejarah yang terjadi di bulan Dzulqa'dah, maka malam ini kita akan khususkan kepada amalan-amalan yang harus dilakukan dan dihindari di bulan Dzulqa'dah. Mendasari pembahasan ini kita akan membahas surah At-Taubah ayat ke-36 yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang tercatat dalam kitab Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu Allah kecualikan ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci. Dan itu menjadi ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berlaku zalim di 4 bulan suci itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah 36 ini kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Bukhari Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Hajjatul Wada, haji terakhir Rasul. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah di padang Arafah. Lah salah satu isi khutbahnya adalah inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabul Mudhar alladhi bainal Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman waktu ini akan terus berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Hitungan 1 tahun kata Rasul adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, yang 3 berturut-turut dan yang 1 terpisah. Kemudian Rasul menyebutkan yang berturut-turut dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Adapun yang terpisah adalah bulan Rajab Mudhar yang terjepit di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan hadis ini kita tahu bahwa Dzulqa'dah itu adalah satu di antara 4 bulan suci, atau disebut dalam bahasa Quran Ashhurul Hurum.
Ada sebagian ulama tafsir memberikan alasan kenapa kemudian bulan itu disebut bulan hurum. Karena hurum itu diambil dari kata-kata haram, artinya tidak boleh melakukan sesuatu. Yang pertama, menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan li azamati hurmatiha wa hurmati dzambi fiha. Kenapa bulan itu disebut bulan hurum? Pelaku dosa di dalamnya maka akan dilipat gandakan dosanya. Kata beliau, ikhtassallahu arba'ata ashhur ja'alahunna haraman wa 'azzama hurmatuhunna wa 'azzama hurmatihinna wa ja'ala al-'amala as-saliha wa ja'ala al-'amala as-saliha ajrun 'azim. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan dari 12 bulan itu karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan-bulan tersebut dan menjadikan para pelaku dosa di dalamnya lebih besar dosanya, dan para pelaku orang yang melakukan amal saleh akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini satu pendapat. Kenapa kemudian bulan Dzulqa'dah itu sangat istimewa? Karena orang yang beramal saleh dilipat gandakan pahalanya, dan orang yang melakukan dosa juga dilipat gandakan dosanya. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan sebagian ahli tafsir bahwa disebut Ashhurul Hurum itu karena haraman li tahrimil qitali fiha. Karena sejak zaman jahiliyah sampai kepada zaman diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab ini adalah bulan mulia, sehingga tidak boleh ada yang menumpahkan darah. Sampai pun seandainya ada seorang anak dibunuh orang tuanya, kalau itu di bulan hurum, maka mereka tidak akan menuntut pembunuhannya karena menghargai Ashhurul Hurum. Kemudian juga yang ketiga, ada sebagian ahli tafsir mengatakan kenapa kemudian bulan itu disebut Ashhurul Hurum? Karena bulan Ashhurul Hurum itu kan mulai daripada Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Hijjah itu bulan haji. Sehingga karena ini bagian daripada bulan-bulan haji, makanya kemudian bulan Dzulqa'dah itu juga diistimewakan supaya jangan ada yang mengganggu siapapun yang datang ke tanah haram untuk melakukan ibadah haji. Inilah kenapa kemudian Ashhurul Hurum itu sangat istimewa. Memang tidak ada amalan khusus di bulan Dzulqa'dah, tapi karena ini bagian daripada bulan haji dan bulan hurum, makanya Dzulqa'dah itu sangat luar biasa dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya jelaskan adalah kalimat dalam ayat ini, At-Taubah 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau kita sudah tahu bahwa bulan Dzulqa'dah bagian daripada Ashhurul Hurum, maka jangan melakukan kezaliman di dalamnya. Kita akan fokus kepada kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa kezaliman di bulan manapun seseorang melakukannya, baik zalim kepada Allah, baik zalim kepada manusia, atau zalim kepada diri sendiri, sama saja hukumnya. Namanya zalim itu bagian daripada dosa besar. Tetapi kalau dilakukan di Ashhurul Hurum, salah satunya bulan Dzulqa'dah, maka kezaliman di bulan Dzulqa'dah ini sangat dahsyat dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, artinya hadis qudsi ini
hadis yang secara makna dan lafaz itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman juga haram bagi kalian, maka jangan kalian saling berlaku zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa Allah sangat benci dengan kezaliman dan Allah sangat cinta dengan keadilan. Makanya karena bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku zalim, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirati al-baghyu wa qati'atur rahim." Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang disegerakan siksanya di dunia akan disimpan sampai ke akhirat kecuali dua perkara. Pertama, al-baghyu. Al-baghyu itu artinya kezaliman, dan yang kedua qati'atur rahim, orang yang memutus silaturahim. Artinya di sini bahwa Nabi ingat bahwa kezaliman ini hukumannya akan disegerakan sebelum akhirat. Di akhirat lain lagi, tapi di dunia disegerakan hukumannya. Karena kezaliman ini luar biasa. Betapa banyak jiwa-jiwa yang melayang karena kezaliman. Berapa banyak kemudian orang-orang yang terluka cacat seumur hidup karena kezaliman. Berapa banyak harta-harta orang diambil karena kezaliman. Betapa banyak orang-orang yang kehormatannya dicemarkan karena kezaliman. Berapa banyak orang tua yang meneteskan air mata karena kezaliman. Anak-anak yatim yang meneteskan air mata karena kezaliman. Zalim ini macam-macam. Artinya akibatnya itu kita saksikan di masyarakat. Coba, orang yang tidak bersalah jadi bersalah, orang yang tidak dipenjara harusnya bebas jadi dipenjara, orang yang tidak diponis mati akhirnya diponis mati karena kezaliman. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Rasul dengan tegas, tidak ada dosa yang disegerakan di dunia sebelum akhirat, salah satunya kezaliman. Boleh jadi mungkin hidupnya tidak dibuat tenang, boleh jadi mungkin badannya dibuat oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, boleh jadi mungkin anaknya dibuat durhaka, boleh jadi mungkin kehidupannya, usahanya, jabatannya, dan begitu seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkannya, karena tidak ada dosa yang disegerakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari Ali bin Fudail rahimahullahu taala dia menangis. Kemudian dikatakan kepada Ali bin Fudail ini, "Wa ma yubkika ya imam?" Kenapa anda menangis wahai imam? Qala, dia mengatakan, "Abki ala man zalamani." Aku menangis karena memikirkan orang-orang yang sudah mendolimiku. Idza waqafa ghadan baina yadayillah wa lam takun lahu hujjah. Bagaimana nanti kalau dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki hujjah sama sekali. Artinya bahwa Ali bin Fudail ingin menggambarkan bahwa orang-orang yang zalim itu kelak akan merasakan akibatnya. Seandainya ikhwatu fiddin ada orang yang disiksa mulai dari bayi, remaja, dewasa, sampai tua, sampai mati, anggaplah disiksa, hidupnya tidak pernah. Lah siksaan orang ini dari mulai lahir sampai mati itu tidak. Ketika seseorang dicelupkan satu celupan ke neraka, satu kali dicelupkan orang itu ke neraka, itu lebih dahsyat siksaannya dibandingkan seumur hidup dia tersiksa. Maka jangan remehkan soal kezaliman. Sampai-sampai
Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengatakan, inni la astahi an azlima man la yajidu alayya nasiran illallah. Kata beliau, sungguh aku malu kalau sampai aku menzalimi orang yang bagiku tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku akan malu kepada orang yang kuzalimi, di mana orang yang kuzalimi ini tidak ada penolong siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang dizalimi itu ikhwatu fiddin, dia tidak bisa apa-apa dengan orang yang menzaliminya. Entah karena kefakirannya, entah karena kelemahannya, entah karena memang dia tidak bisa mampu untuk membalasnya. Betapa banyak orang-orang yang dizalimi tidak bisa kemudian membalas kezalimannya kan. Tapi ingat, bukan berarti kemudian orang-orang ini tidak ditolong, tidak ada yang menolong. Justru yang menolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qawi, Al-Qahir, orang zat yang sangat kuat dan bisa siapapun untuk menghukumnya. Aku sangat malu kalau sampai aku melakukan kezaliman kepada orang yang tidak ada yang menolong dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Umar bin Abdul Aziz kepada sebagian para pegawainya, isi surat itu adalah fi tahsini madinati, agar para pejabat-pejabat di kalangan Umar bin Abdul Aziz itu membenahi kotanya. Salah satu isi suratnya apa dia? Hassinha bil adli, hassinha bil adli wa naqqi turuqaha minadh zulmi. Salah satu isi suratnya adalah perbaiki kota itu dengan keadilan dan bersihkan jalan-jalannya dari setiap kezaliman. Makanya Umar bin Abdul Aziz, lihat, dalam 2 tahun saja banyak orang ditangkap di zamannya, banyak orang yang dipenjarakan di dalamnya. Siapa mereka yang ditangkap dan dipenjarakan dan dihukum itu? Orang-orang zalim. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz itu tenang luar biasa, mendapatkan keamanan yang luar biasa. Bahkan ulama sampai menganggap kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu seperti kekuasaan Al-Mahdi, karena membawa ketenangan di mana-mana. Karena kalau sebuah negeri itu tenang, tidak ada orang-orang yang zalim, maka orang pun akan aman kemana-mana. Coba sekarang lihat kasus-kasus anak-anak muda yang geng-geng motor, kemudian dia merampok, merampas, terkadang menculik, terkadang membunuh, naudzubillah kan. Ini karena tidak aman, kan banyak kezaliman di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, yaumul mazlum ala zalim asyad min yaumi zalim ala al-mazlum. Ingat, hari ketika orang zalim dizalimi di dunia, maksudnya hari di mana orang zalim menzalimi di dunia, itu tidak seberapa hukumannya dibandingkan nanti orang-orang yang dizalimi akan menghukum dia kelak di akhirat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, okelah sekarang di dunia ada orang yang menzalimi orang zalim, boleh jadi mungkin sampai terenggut nyawanya, sampai cacat badannya, sampai miskin kehidupannya. Itu tidak seberapa dibandingkan nanti di akhirat, kata Ali, di mana orang-orang yang dizalimi akan menuntut haknya kepada orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ini peringatan keras dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai dikatakan Yazid ibn Hatim, Yazid ibn Hatim seorang alim min ulama salaf, mengatakan, ma hibtu syai'an qad haibati min rajulin zalamtuhu wa ana a'lam alla nasirun lahu illallah. Kata dia, demi Allah, aku tidak pernah segan kepada siapapun di hadapanku kecuali kepada orang yang dizalimi itu tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi perkataan ulama salaf tentang bahayanya zalim. Baik, sebelum kita luaskan,
kita akan mengkisahkan dulu beberapa kisah tentang akibat orang-orang yang dizalimi dan akibat orang-orang yang berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah pertama. Kisah ini dikisahkan oleh seorang alim min ulama'i ahli sunnah wal jamaah, namanya Malik ibn Dinar rahimahullahu taala. Malik ibn Dinar itu kan terkenal ulama zahid, ulama yang paling zuhud, abid, seorang ahli ibadah dan seorang alim, ya. Satu hari Malik ibn Dinar ini sedang sakit. Jadi terkena penyakit sehingga dia sedang sakit. Badannya lunglai, lemas, ya. Kemudian satu hari dia belum sembuh sakitnya itu. Kemudian dia pun karena ada sebuah keperluan, dia pun keluar dari rumahnya. Fa kharaja li ba'di hajatihi. Beliau pun keluar karena ada hajat dari rumahnya dan masih sakit. Jalan pun masih susah. Fa marra ba'du ashabi syurat baina yadayhi qaumun. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan ketemu sebagian, mungkin kalau zaman sekarang ini polisi-polisi lah. Syurat itu artinya polisi-polisi atau tentara gitu ya. Tiba-tiba kemudian fa'ajaluni fa'taradtu fit tariqi. Tiba-tiba kemudian entah salahnya apa Malik ibn Dinar ini. Tiba-tiba kemudian didorong sampai hampir jatuh. Kemudian sampai didesak sampai ke pinggir jalan. Maka dia mengatakan, "Ya fulan, saya ini sakit. Kenapa kau perlakukan aku sekasar ini?" Tapi kemudian polisi ini malah membentak dia, malah sengaja mendorongnya sampai jatuh. Akhirnya Malik ibn Dinar pun terlepas kata-kata, "Kata Allahu yadak," katanya. Kata Allahu yadak, semoga Allah memutus kedua tanganmu, katanya. Tanpa sadar dia mengucapkan kalimat itu. Ingat, doa orang yang dizalimi ini tidak ada penghalang dia dengan Allah. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Fattaqi da'watal madlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi itu, sebab kalau dia sudah berdoa antara dia dengan Allah enggak ada penghalang. Maka ketika kemudian Malik ibn Dinar mengatakan, "Kata Allahu yadak," semoga Allah mutuskan tanganmu, katanya. Kemudian Malik ibn Dinar pun pulang. Kemudian beberapa hari setelahnya tiba-tiba dia keluar, berjumpa pula dengan polisi yang kemarin membentak mendorongnya sampai terjatuh itu. Tiba-tiba tangannya sudah terputus satu. Entah sebabnya apa kan putusnya, tapi yang jelas bahwa itu doa dari orang-orang yang dizalimi. Ini satu kisah. Kemudian kisah yang kedua, kisah dari seorang yang bernama Yusuf Al-Kufi, seorang alim, Yusuf Al-Kufi. Yusuf Al-Kufi ini satu hari melaksanakan haji, melaksanakan ibadah haji dari Kufah ke Mekah. Tiba-tiba kemudian di Mekah sedang tawaf dia, ada seorang laki-laki doanya lain sendiri, di mana dia berdoa, "Allahumma ighfirli wa in kunta ara annaka la taf'al." Allahumma ighfirli wa in wa in kuntu ara annaka la taf'al. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku walaupun aku tahu pasti engkau tidak mengampuni dosaku, katanya. Doanya begitu, ya. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, wa in kuntu ara annaka la taf'al, kalaupun aku tahu pasti engkau tidak akan mengampuni dosaku. Jadi Al-Imam Yusuf Al-Kufi ini mendekati orang itu dan mengatakan, "Ya fulan, yang benar saja doa. Allah pasti mengampuni dosamu. Allah itu rahmatnya luas. Kenapa engkau putus asa? Ada apa dengan engkau, wahai fulan?" Maka tiba-tiba kemudian orang ini mendekat kepada Imam Yusuf Al-Kufi ini, kemudian menceritakan kenapa dia sampai berdoa seperti itu. Kemudian dia mengatakan, "Wahai fulan, dulu aku ini adalah tentara dari tentara Yahya ibn Mansur. Dan Yahya ibn Mansur ini seorang khalifah zalim. Dulu aku ini bagian daripada tentara
dari tentara Yahya ibn Mansur, khalifah zalim ini. Lah ketika itu sang khalifah memerintahkan pasukannya termasuk aku di situ untuk menyerang sebuah masjid. Aku pun menyerang masjid itu dengan kawan-kawan dan membunuh sekitar 30 rajulan, 30 orang mati yang sedang sholat Jumat, dibantai sama dia. Rupanya tidak cukup sampai pembantaian ini. Tiba-tiba sang khalifah zalim memerintahkan untuk merampas harta-harta yang ada di rumah-rumah. Kemudian orang ini mengatakan, aku pun kemudian dengan beberapa orang menggeledah beberapa rumah, sampailah kepada satu rumah. Di situ ada 4 penghuni, suami istri dan 2 anak. Ketika aku masuk saja, aku hunus pedangnya, dan aku tidak basa-basi, langsung kutebas leher suaminya, langsung mati. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, serahkan hartamu, kalau tidak kubunuh anakmu. Tapi wanita itu tidak mau menyerahkan hartanya, akhirnya dibantai anaknya satu. Kemudian dipaksa lagi menyerahkan harta, dia pun tak mau karena memang tidak ada harta. Akhirnya dibantai lagi anaknya. Subhanallah. Satu waktu dia membunuh 3 orang, ayahnya dan 2 anaknya. Sekarang yang masih hidup adalah istrinya atau ibu dari anak-anak ini. Kemudian dia mengatakan, kalau kau tidak serahkan hartamu, kubunuh juga kamu. Akhirnya kemudian terpaksalah dia masuk ke dalam kamar, kemudian keluar membawa baju besi. Nah, zaman itu baju besi kan mahal, ya, baju besi. Kemudian diserahkan, inilah harta satu-satunya, ini milik suamiku. Maka dengan senangnya dia mengambil baju besi itu, karena baju besi itu bagus, ada polesan-polesan dari emas, sehingga dia senang. Kemudian diambil. Tiba-tiba di balik baju besi itu ada surat. Ya, ada surat yang isinya tentang ancaman orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan di situ ada kata-kata wailun wa wailun liqadil ardi minal qadis sama. Salah satu tulisannya adalah celaka dan celaka. Semoga Allah melaknat dan menghukum orang-orang yang memutuskan di bumi sebelum Allah putuskan di langit, katanya. Tiba-tiba ketika membaca beberapa tulisan dan terakhir dia membaca tulisan itu, entah kenapa langsung lemas badannya, dibuang pedangnya, diserahkan baju besinya, kemudian pergi dan tidak pernah mau bergabung lagi jadi tentaranya Yahya bin Mansur tadi. Dan kehidupannya sangat sulit sekali. Kehidupannya banyak masalah. Makanya kemudian dia ingin bertobat kepada Allah karena sudah tidak tenang kehidupannya. Dia pun kemudian ke Mekah dan ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah doanya seperti itu, Allahumma gfirli wa in kuntu ara annaka la taf'al, katanya. Ya Allah, ampuni aku walaupun ku tahu pasti engkau tidak akan melakukannya. Hidupnya tidak akan tenang. Di mana-mana para pembunuh itu tidak akan tenang. Karena jiwa pembunuh itu dia akan terus membunuh. Makanya dalam Islam kenapa pembunuh itu harus dibunuh? Namanya qisas. Karena jiwa pembunuh itu liar. Kalau dia pernah membunuh satu kali, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan terus jadi pembunuh. Makanya bagaimana Islam itu menghentikan kriminal dengan cara hukuman qisas. Tapi biasanya orang-orang yang pernah melakukan pembunuhan ini, dia tidak akan tenang hidupnya. Tidak akan tenang, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ini disebutkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya. Ini terjadi negeri Yaman di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Amirul Mukminin radhiyallahu anhu berkuasa di negeri Yaman ini ada satu keluarga, suami istri. Suami istri tidak punya anak kecuali anak angkat. Jadi dia mengambil satu anak angkat untuk dijadikan anaknya. Kemudian suaminya ini pergi meninggalkan istrinya karena ada sebuah hajat keperluan, entah bekerja entah apa, pokoknya pergi dari rumahnya. Dan cukup lama perginya. Lah selama pergi suaminya ini, rupanya istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, berzina dengan laki-laki lain.
Lah ketika terjadi perselingkuhan itu, rupanya anak angkatnya ini yang belum balik ini mengetahui perbuatan ibunya, ibu angkatnya. Secara otomatis tentu tidak mungkin anak ini tidak akan melapor kepada bapaknya. Akhirnya kemudian karena ketahuan dengan anaknya, kemudian si ibu angkat ini berpikir dan berbicara dengan selingkuhannya, bagaimana kalau seandainya kita hilangkan jejaknya, kita bunuh anak itu. Tapi jangan kita yang membunuhnya, kita sewa orang. Akhirnya kemudian menyewa orang sekitar 5 orang. Jadi yang terlibat ini semua 7 orang ya. Si wanita selingkuhannya dan 5 orang pembayar untuk membunuh anak kecil itu. Bayangkan anak kecil. Setelah kemudian mereka mengadakan pertemuan, kemudian mereka pun akhirnya mensepakati untuk membunuh anak itu dan membuang di sebuah sumur. Setelah dibunuh, betul-betul dibunuh, dan anak itu dimasukkan ke dalam sumur. Setelah anak itu dimasukkan ke dalam sumur, tiba-tiba kemudian si ibunya ini berteriak-teriak seolah-olah anaknya dibunuh dan yang membunuh lari, padahal dia pula dalangnya kan. Tapi dia berusaha untuk menutup-nutupinya. Maka orang-orang pun datang ke situ, ya, mengucapkan bela sungkawa macam-macam ya, seolah-olah dia korban padahal dia pelaku ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, curiga ya. Akhirnya kemudian dengan berbagai macam upaya menyingkap kasus pembunuhan itu kan agak sulit zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan macam-macam alat ya kan, sehingga paling mudah kadang-kadang pak polisi ini mengungkap pembunuhan di zaman dulu kan susah. Sampai pada waktunya adalah seseorang yang lewat di sumur yang anaknya dicemplungkan di situ. Rupanya dari sumur ini keluar lalat yang biasa berada di bangkai itu. Orang curiga, kenapa di sumur ada lalat ini? Pasti ada bangkai di dalamnya. Dari situ kemudian menyebarlah ke yang lain. Jangan-jangan kemudian anak itu ada di situ. Karena kan tidak tahu anak itu jasadnya nggak diketemukan, tahu-tahu diketemukan di sumur tadi. Maka orang-orang pun kemudian berjumpa di situ, di sumur tadi. Lah orang yang membunuh dari 5 orang itu, dia ingin menutup jasad anaknya seolah-olah di sumur itu tidak ada orang, sehingga dia yang mengatakan biar aku yang turun katanya. Akhirnya turunlah salah satu pembunuh itu ke dalam sumur. Rupanya jasad anak itu dalam sumur disembunyikan. Kemudian naik lagi dan menceritakan nggak ada bangkai katanya, nggak ada apa-apa dalam sumur itu. Ya, orang percaya saja ya. Tapi setelah beberapa hari kemudian baunya makin menyengat ke atas. Akhirnya orang makin curiga kan. Dari situlah kemudian akhirnya Amir yang ada di Yaman situ, saya lupa namanya, memerintahkan untuk masuk, bukan orang situ tapi dari ya mungkin polisi atau apa di zaman itu, supaya turun betul-betul memastikan. Rupanya setelah dipastikan memang ada jasad di situ. Kemudian dinaikkan ke atas. Setelah kemudian entah gimana ceritanya, ketahuan siapa pembunuhnya. Dari sini kemudian pembunuhan ini sampai ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sampai Umar radhiyallahu an mengatakan, "Lau ishtaraka fiha ahlus Son'a laqataltuhum," katanya. Kalau seandainya penduduk Son'a, kata Umar bin Khattab, ikut serta mendalangi pembunuhan anak itu, maka aku akan bunuh dan ku serang semuanya. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, kalau seandainya penduduk Yaman, penduduk Son'a itu terlibat dalam pembunuhan, ku perangi mereka semua. Kenapa Umar sampai mengatakan seperti itu? Karena dahsyatnya dosa zalim itu. Makanya dalam Islam itu siapapun yang terlibat dalam sebuah kejahatan hukumannya sama. Pamannya ini 10 orang niat untuk membunuh, mungkin eksekutornya 1 orang, tetapi direncanakan oleh 10 orang. Dalam Islam itu semua kena qisas, semua kena bunuh. Dahsyatnya kezaliman ini kisah yang ketiga. Kemudian kisah yang
Allah Azza wa Jalla, diceritakan dari kisah pembunuhan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Ibnu Abi Dunya menceritakan dalam kitabnya tentang seseorang yang ikut terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Ma'ruf ya, Khalifah Utsman bin Affan itu meninggal karena dibunuh oleh anak-anak muda yang berasal dari beberapa negara. Ya tentu karena hasutan daripada Abdullah ibn Saba al-Himyari al-Yahudi al-Yamani, atau disebut kelompoknya disebut kelompok Sabaiyah. Dan itu jumlahnya ada sekitar 5.000 orang tuh, yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Coba bayangkan, rumah Utsman bin Affan itu dikepung 5.000 orang, semua anak-anak muda yang terhasut oleh Abdullah ibn Saba, tokoh munafik Madinah, yang pura-pura masuk Islam. Orang Yahudi pura-pura masuk Islam di zaman Utsman tuh, Abdullah bin Saba, atau disebut kelompoknya Sabaiyah. Sampai akhirnya kemudian rumah Utsman pun dikepung dan berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Lah saat Utsman sudah meninggal nih, Utsman sudah meninggal, dibunuh dengan cara sadis. Lah Utsman ini berada di pangkuan istrinya, bahkan istrinya saja sampai tersabat beberapa jarinya, putus. Utsman dengan darah Utsman itu dibalut. Muawiyah hampir mengirim pasukan besar untuk memerangi para pembunuh Utsman itu, karena sama-sama satu kabilah kan, Bani Umayyah. Ya, baik Utsman ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Dan kekuatan Islam ketika itu ada di Syam masalahnya. Lah ketika itu ada seseorang yang masuk untuk menampar Utsman. Utsman sudah meninggal. Saking jengkelnya kepada Utsman, entah apa pendorongnya, dia mau menampar pipinya Utsman tuh. Pertama 2 orang masuk, keinginannya sama juga, ingin menampar, karena dia tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Ya minimalnya ditampar itu sudah ikut sertakan gitu. Tapi istrinya kemudian mencaci maki 2 orang itu dan menyebutkan keistimewaan suaminya. Akhirnya malu keluar. Lah yang 1 orang ini maksa minta supaya kain yang menutup Utsman bin Affan itu dibuka. Karena enggak dikasih istrinya, dibuka sama dia, kemudian dipukul wajahnya. Ini Utsman sudah meninggal. Akhirnya kemudian istrinya mengatakan, "Malaka ya fulan." Kemudian, "Yabbasallahu yadak," kata istrinya, "wa a'ma basarak wala ghafara laka dzambak." Lihat istrinya Utsman bin Affan sampai mendoakan 3 kata. Yabbasallahu yadak, semoga tanganmu tidak bisa digerakkan. Wa a'ma basarak, semoga matamu dibutakan. Wala ghafara laka dzambak, semoga Allah tidak mengampuni dosamu, katanya. Istrinya marah ya, sampai mendoakan seperti itu. Apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu berjalan, tiba-tiba apa yang didoakan istri Utsman bin Affan ini menjadi kenyataan. Tiba-tiba tangannya stroke, tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba matanya tidak bisa melihat, dan dia pun tidak bisa hidup dengan tenang. Karena dia merasa berdosa terus. Akhirnya dia kemudian ke Mekah, sujud di depan Ka'bah, kemudian berdoa, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Tapi aku yakin kau tidak akan mengampuni aku, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Allah menyegerakan dosa orang-orang yang zalim di dunia. Ini kisah yang keempat. Kemudian kisah yang kelima, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam dunia pembunuhan. Husain putra Ali radhiyallahu anhu itu kan sangat mengenaskan saat kematiannya. Husain bin Ali itu. Bayangkan, Husain ini kan ditipu oleh orang-orang Kufah supaya datang ke Kufah, kami siap membaiat. Tapi apa yang terjadi sampai di Kufah, semua penduduk Kufah berkhianat. Lisan mereka saja, tapi badan mereka mengikuti Yazid bin Muawiyah. Akhirnya kemudian Husain pun, yang ketika itu jumlahnya hanya 70 orang. 70 orang itu mungkin dari keluarga Nabi itu sekitar 50 orang, ya sisanya itu pasukan lah yang menjaga Husain itu. Sementara yang mengepung itu 5.000 lebih. Ya.
di bawah kekuasaan Ubaidillah ibn Ziyad. Akhirnya kemudian Husain itu sudah mau balik sebenarnya, tapi dihalang-halangi. Kemudian belakangan akhirnya kemudian tentara Husain pun dikepung 5.000 orang, bayangkan, mengepung cuman tidak sampai 100 orang. Tentaranya mungkin 30 orang, sisanya laki-laki, perempuan, anak-anak, itu keluarga Nabi semua tuh. Baik anak-anaknya Husain atau anak-anaknya Hasan atau paman-pamannya ikut terlibat di situlah, bibi-bibinya apa semua ikut kan. Lah terjadilah pembantaian di sini kan, di Karbala itu. Sampai keluarga Nabi SAW hampir meninggal semuanya di situ, termasuk Husain dan anak-anak laki-lakinya, cuman satu yang masih hidup. Jadi Husain itu meninggal, anak-anaknya juga meninggal dunia, cuman satu yang hidup, yang namanya Ali ibn Husain ibn Ali atau dikenal dengan Zainul Abidin. Inilah yang hidup. Maka semua keturunan Husain sampai sekarang itu jalurnya kepada Zainul Abidin, karena itu satu-satunya yang hidup. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi SAW dari jalur Husain, maka sanadnya harus sampai kepada Ali ibn Husain atau dikenal dengan Zainul Abidin. Tapi saya tidak hendak bercerita nasab, nanti ramai pula. Jadi yang saya ingin ceritakan adalah saat detik-detik kematian Husain. Jadi diceritakan saat detik-detik kematian Husain, Husain ini merasa haus sekali sebelum meninggal, merasa haus. Lah tiba-tiba kemudian adalah orang-orang yang ikut memerangi Husain ini, dia membawa air. Maka Husain mengatakan, ya fulan, lemparkan airmu, saya ingin minum. Lemparkan airmu, saya ingin minum. Tapi kemudian dia bukannya ngasih airnya, malah melempar air itu ke tempat lain dan mengolok-olok Husain. Bukannya dikasih minum, mau dilempar jauh-jauh tuh air itu. Maka Husain pun akhirnya kemudian meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia mengatakan apa? Allahumma mi'hu, katanya. Haus aku, buatlah dia haus, katanya. Dia sudah membuat haus aku, buat juga haus dia. Dan selang beberapa waktu Husain meninggal dunia, ya, di Karbala. Lah orang-orang yang didoakan Husain ini, orang yang didoakan Husain karena dia sudah melakukan kezaliman, subhanallah, saat detik-detik wafatnya dia pun mengalami hal yang sama yang dialami oleh Husain ibn Ali, kehausan yang bersangatan. Sampai kemudian didatangkan satu baskom air yang kalau diminum oleh 10 orang itu sebenarnya cukup, tapi diminum dia sendirian sampai habis. Bayangkan, orang detik-detik sakaratul maut nih dikasih minum satu jolang yang kalau 10 orang meminum habis, dia habiskan sendiri. Tapi subhanallah, ada keanehan, setelah habis tetap hausnya masih ada, minta lagi air, sampai akhirnya Allah wafatkan dia. Ya, bagaimana al jaza'u min jinsil amal, namanya sebuah balasan itu disesuaikan dengan amal perbuatannya. Sebagaimana dia melakukan kezaliman seperti itu, maka Allah terkadang membalas kezaliman yang sama kepada dia. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kisah yang ke-6. Kisah ini pernah saya kisahkan di sini, di mana Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menukilkan dalam kitab Al-Kabair. Jadi Imam Zahabi, pengarang kitab Al-Kabair, menukilkan tentang seorang laki-laki. Kata beliau, ra'aitu rajulan maqtu'al yad minal katifi wa huwa yunadi man ra'ani falam yadlim ahada. Jadi kata Imam Zahabi menukilkan biografi salah satu ulama. Salah satu ulama ini menceritakan, dahulu aku pernah melihat ada seorang laki-laki yang terputus tangannya hingga sampai katif, sampai bahu. Kemudian dia pun berteriak-teriak di hadapan manusia, siapapun yang melihatku jangan pernah melakukan kezaliman kepada siapapun. Kemudian Imam Zahabi menceritakan kisahnya, di mana ada orang jahat, preman lah mungkin zaman sekarang, dia memalak orang. Jadi ketika ada seorang nelayan baru saja pulang dari nelayan dan mendapatkan satu ikan yang cukup besar hanya untuk menghidupi dia dan keluarga dan anak-anaknya, tiba-tiba dicegat orang jahat ini. Kemudian diminta lautan. Nah itu tak mau kasih.
Tapi karena diancam dibunuh, terpaksa dikasih. Ikan itu sudah mati sebenarnya. Kemudian dengan senang hati dia bawa pulang tuh mau dimasak ikan itu. Allah hidupkan sesaat di tengah perjalanan. Tiba-tiba ikan itu menggigit orang jahat ini. Gigitan itu tidak terlalu parah. Ya hanya gigit kecil kemudian mati lagi. Ya disangka mungkin tidak ada masalah. Awalnya tidak sakit, sakit-sakit kecil saja kan gitu. Sampai di rumah dimasak ikan, dimakan lahap, seolah-olah tidak punya dosa. Rupanya di malam hari bekas gigitan ikan itu baru terasa. Dia pun mengalami demam hebat yang luar biasa, mengalami sakit yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah, saking sakitnya. Menjerit-jeritlah dia malam-malam. Di pagi hari dia nggak tahan, datanglah dia kepada seorang tabib. Kemudian sang tabib mengatakan, "Ya fulan, ini bahaya gigitan ikan, ada bisanya. Dan bisanya sudah sampai ke telapak tangan lebih. Kalau telapak tanganmu tidak dipotong, maka bisanya akan terus menjalar sampai ke jantung dan kau akan mati." Akhirnya diamputasi tangannya. Telapak tangannya itu diamputasi. Setelah diamputasi dikiranya akan sembuh. Rupanya penyakit itu datang lagi. Dia pun merasakan sakit yang luar biasa. Datang lagi ke dokter. Akhirnya diamputasi lagi sampai ke sikutnya sini. Kemudian terakhir hampir mau dipotong sampai ke bahunya. Jadi sang dokter ini yang biasa menangani penyakit itu heran dan mengatakan, "Ya fulan, aku sering loh menangani bisa-bisa ikan ini, tapi tidak seperti kamu. Ceritakan bagaimana kisahnya." Dia baru cerita tuh, bahwa sesungguhnya aku terkena gigitan ikan dan ikan itu milik nelayan dan aku mengambil dengan cara zalim bla 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 macam-macam. Kata dokter, "Subhanallah," katanya. "Kenapa kau tidak bicara dari awal?" katanya. "Kalau kau bicara dari awal tentu tanganmu tidak ada yang dipotong," katanya. Orang ini heran dan mengatakan, "Wahai dokter, apa maksudmu?" Dia mengatakan, "Kalau seandainya pada awal kau mengambil ikan itu, kemudian malamnya kau terkena gigitan ikan itu dan merasakan bisa ikan itu, kau jangan pergi ke aku," katanya. "Pergi ke pemilik ikan, minta maaf. Insya Allah penyakit itu akan hilang," katanya. "Kalau itu sebabnya, maka sebelum ku potong sampai ke bahu," katanya, "kau cari orang yang kau zalimi itu." Dicari, akhirnya ketemu. Saat berjumpalah dia meminta maaf, betul-betul meminta maaf karena sudah mengambil ikannya. Karena kasihan akhirnya dimaafkan. Cuman sebelum meninggalkan tukang ikan itu, sang preman orang jahat ini mengatakan, "Ya fulan, aku saat mengambil ikanmu," katanya, "aku melihat bibirmu bergerak-gerak, kau ngomong apa?" Maka dia mengatakan, "Tidak, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Rabb, arini quwwatak,' wahai Rabb, tunjukkan kekuatan di hadapanku ini, orang kuat, aku ini lemah." Hanya ngomong itu saja, katanya. Kata orang jahat ini mengatakan, "Oh, itu mungkin boleh jadi. Inilah yang mengakibatkan kondisi tanganku seperti ini karena doamu melesat sampai ke langit." Habis itu dia senang karena dimaafkan, tiba-tiba hilang rasa sakitnya. Dia pun kemudian pergi. Setiap ketemu orang, mau di jalan, mau di pasar, mau di rumah, dia mengatakan, "Man ra'ani fala yadlim minhu ahada." Siapapun yang melihat kondisiku, jangan berbuat zalim pada siapapun. Siapapun yang melihatku, jangan melakukan kezaliman, nanti sama dengan aku, katanya. Ini di dalam kitab Al-Kabair. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang selanjutnya. Kisah tentang seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ingat, Sa'ad bin Abi Waqqas itu satu di antara 10 sahabat yang dijadikan surga, kan? Dan Sa'ad itu dapat doa dari Rasul. Kalau dia berdoa mustajab doanya. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu, Sa'ad ini diutus oleh Umar untuk bertugas di Kufah, menjadi gubernur sana. Dan kita tahu orang Kufah ini susah diatur. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ditugaskan Umar untuk menjadi gubernur di Kufah. Sa'ad berusaha untuk berbuat baik kepada penduduk Kufah ini. Tapi ada juga yang tidak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Sa'ad difitnah bahwa satu, katanya, Sa'ad ini dia
salatnya tidak beres katanya. Yang kedua, kalau berhukum memutuskan tidak pernah adil dan dia macamlah banyak fitnah itu. Umar bin Khattab, ya tentu Umar merasa harusnya Sa'ad nggak begitu, dipanggil Sa'ad. Setelah diajak bicara oleh Utsman bin Affan, akhirnya kemudian Umar bin Khattab ingin memastikan kalau ucapan Sa'ad benar ataukah yang memfitnah itu yang benar. Maka Umar pun turun tangan dari Madinah pergi ke Kufah dia. Kemudian dia datang ke masjid-masjid, ke masyarakat Kufah bertanya soal kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Rupanya penduduk Kufah itu semua senang dengan Sa'ad. Hanya 1-2 orang saja yang enggak senang. Makanya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas merasa dia sudah difitnah. Dia pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Allahumma, katanya, in kana kadziban fa'ami basarahu wa atil faqrahu wa arridhu lil fitani, katanya. Ya Allah, kalau yang membuat fitnah itu adalah seorang pendusta, butakan matanya, panjangkan kefakirannya, dan perbanyak fitnah dalam kehidupannya. 3 doa: butakan matanya, panjangkan kefakirannya, kemudian banyakkan fitnah dalam kehidupannya. Kata perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, fa ana ra'aituhu yata'arradu lil ima'i fis shikaki. Kata rawi hadis, demi Allah, aku melihat orang yang doakan saat ini betul-betul dipanjangkan kefakirannya sampai dia cara mencari makan saja susah, harus berjalan meminta-minta di jalan-jalan, dan buta matanya. Kemudian dia pun diejek manusia karena saat mengatakan perbanyak fitnah kepadanya. Oh, dicela manusia, cari makan susah, mata pula buta. Lihat bagaimana orang-orang yang dizalimi ini kalau sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jal pasti mustajab. Walaupun yang dizalimi ini orang kafir. Ingat ya, walaupun yang dizalimi orang kafir, tidak mesti orang muslim yang berdoa. Hatta orang kafir kalau di posisi dizalimi pasti mustajab doanya. Karena Nabi SAW ketika memerintahkan Mu'ad ke Yaman, di Yaman belum ada orang Islam. Di Yaman itu hanya ahli kitab. Innaka ta'ti ahlal kitab, engkau akan datang kepada ahli kitab. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, hati-hati doa orang yang kau zalimi. Artinya kan di Yaman ini tidak ada orang Islam kan. Berarti siapapun yang dizalimi, apakah dia muslim atau kafir, kalau sudah berdoa itu pasti mustajab ya. Bukan karena kekafirannya Allah tolong, tapi karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah cinta dengan keadilan. Itu alasannya. Intinya bahwa ini bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang sangat mulia. Jangan sampai melakukan satu dosa ini kezaliman, dan ini bisa mengakibatkan kemudian hilangnya kehuruman bulan Dzulqa'dah ini. Karena Allah mengatakan fala berlaku zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal ya. Taib sedikit kita ringkas saja. Adapun sebab-sebab kenapa orang itu berlaku zalim, yang pertama tentu dari syaitan. Zalim itu asalnya dalangnya setan, siapa lagi? Setan ngasih was-was kita untuk berbuat jahat. Yang kedua tentu nafsul ammarah, jiwa yang jahat. Tidak mesti setan yang membisikkan kezaliman itu, bisa saja hawa nafsu. Hawa nafsu yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innan nafsa la ammaratun bisu. Terkadang hawa nafsu itu memerintahkan kita untuk berbuat jahat. Ya, bisa jadi dari syaitan, bisa jadi hawa nafsu yang jahat, ataupun bisa saja kemudian al hawa. Ya, hawa sama juga hawa nafsu. Adapun sebab-sebab seseorang itu menghindar dari kezaliman, kalau sebab zalim sudah jelas dari setan atau dari hawa nafsu. Lalu perkara-perkara yang bisa menolong supaya kita tidak berbuat zalim. Satu, ingat bahwa kezaliman itu tidak mungkin dibiarkan Allah. Kezaliman itu tidak mungkin dibiarkan Allah. Sekecil apapun kezaliman, pasti Allah akan balas. Kemudian yang kedua, lihatlah kepada akibat yang buruk dari kezaliman itu. Ya tentu kisah-kisah dulu para penentang para nabi, bagaimana kaum
kaum-kaum para nabi yang diazab oleh Allah karena kezaliman mereka dengan berbagai macam siksa yang Allah kirimkan di dunia, hendaklah itu menjadi sebuah pelajaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Tidaklah kami menghancurkan sebuah kaum kecuali karena di dalamnya banyak kezaliman. Kemudian yang ketiga, hendaklah istihdar masyhad faslil qada. Coba bacalah tentang kisos-kisos pada hari radhiyallahu anhuma ketika menceritakan tentang para pembunuh. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, nanti para pembunuh akan datang, orang-orang yang dibunuhnya menghadap Allah dengan membawa kepala pembunuhnya, dengan membawa kepalanya yang kan orang-orang yang dibunuh itu nanti menghadap pada hari kiamat tanpa kepala. Kata Abdullah bin Abbas, orang-orang yang dibunuh menghadap kepada Allah tanpa kepala. Di mana kepalanya? Kepalanya ditenteng di tangan kanan. Kemudian tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian menghadap Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia membunuhku, katanya. Walaupun ketika di dunia, ketika dibunuh bukan dipenggal, tapi nanti orang-orang yang dibunuh di dunia dengan cara apapun pembunuhannya, tetap dia tidak punya kepala. Kemudian tangan kirinya nyeret orang yang bunuhnya. Kemudian mengatakan, "Sal hada ya Rabb lima qatalani." Tanya orang ini kenapa dia bisa membunuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, az-zikru wal istighfar. Tentu harus banyak zikir, banyak istighfar. Kemudian juga yang kelima, kafun nafsi anil zulmi. Berusaha untuk jangan mengikuti hawa nafsu dan mudah mengikuti hawa nafsu untuk melakukan kezaliman. Tekan hawa nafsu itu, karena hawa nafsu itu selalu berusaha untuk mengajak manusia melakukan kezaliman. Dan ingat bahwa kezaliman pertama di muka bumi adalah kezaliman Qabil kepada Habil. Itulah kezaliman pertama. Qabil membunuh Habil. Jadi pertama kali kezaliman di permukaan bumi adalah pembunuhan. Makanya Nabi SAW juga di akhir zaman mengatakan apa? Tidak mungkin terjadi kiamat, kata Rasul, sampai banyaknya al-haraj. Ditanya oleh sahabat, apa haraj itu wahai Rasul? Haraj itu artinya al-qatlu, pembunuhan. Kemudian Nabi SAW sampai mengatakan, sampai la yadri al-qatil lima hatta la yadri al-qatil, sampai orang yang membunuh tidak tahu lima qatala, kenapa dia sampai membunuh. Wal maqtulu la yadri fi ma qutil, dan orang yang dibunuh pun tidak tahu kenapa dia sampai dibunuh. Jadi sampai setahap itu kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman pembunuhan itu sampai yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama tidak tahu kenapa dia bisa membunuh, yang dibunuh kenapa bisa terbunuh. Karena dalam Islam bunuh-membunuh itu kan ada aturannya. Pamannya dia membunuh, dibunuh, kisos. Atau mungkin orang yang berzina dan dia sudah menikah, rajam sampai mati. Atau kalau dia murtad dan tidak mau kembali dan dia berada di hukum Islam, maka dia dibunuh. Atau karena kejahatan yang luar biasa, akhirnya kemudian pemerintah menentukan sebuah hukuman, ini kalau tidak dibunuh akan masalah. Seperti Indonesia umpamanya ada hukuman, barang siapa membawa narkoba sekian kilo, sekian ton, bunuh. Kan dalam Islam ada aturannya itu. Tapi nanti aturan-aturan bunuh-membunuh sudah tidak ada lagi, kata Rasul. Dan hari ini kita lihat, anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, saudara membunuh saudaranya hanya gara-gara waris, hanya gara-gara ketersinggungan, bunuh-bunuhan. Macam-macam kan pembunuhan di zaman sekarang. Yang lagi viral nih geng-geng motor yang suka bunuh-bunuh orang kan. Apa salahnya orang yang dibunuh itu? Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa kalau sudah banyak pembunuhan yang tidak tahu alasannya, kata Rasul, itulah dekatnya kiamat, kata Rasul. Jadi awal kezaliman pembunuhan dan akhir kezaliman juga nanti akan banyak pembunuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kezaliman itu kan bentuknya banyak. Bisa pembunuhan, mengambil tanah orang, mengambil hak orang, baik pekerja dizalimi oleh bosnya atau sebaliknya, ataupun kezaliman dalam keluarga, istri menzalimi suami atau sebaliknya, atau anak kepada orang tua atau orang tua kepada anaknya, atau kita kepada tetangganya. Macam-macamlah kezaliman itu. Intinya bahwa